Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, my friends. Jadi sesuai dengan jadwal tadi pagi, MSCI itu merilis hasil dari Global Market Accessibility Review untuk tahun 2026. Dan saya harus bilang di awal bahwa satu, tidak ada informasi secara spesifik yang menjelaskan terkait dengan interim freeze. Dan yang kedua, tidak ada informasi terkait dengan status Indonesia saat ini. Jadi nanti kalau kalian baca detail dokumennya, itu kalau mau tahu mengenai status resminya, itu kita baru tahu nanti di tanggal 23 ketika mereka melakukan Annual Market Classification Review ya, my friends ya. Jadi di sini kalian benar-benar harus benar-benar membaca lebih detail lagi terkait dengan informasi yang ada. Nah, dari informasi yang ada saat ini, dari beberapa informasi yang kita baca dokumen yang cukup panjang ya, itu ada beberapa hal kalau kita mau coba simpulkan. Jadi yang pertama, kalau melihat dari hasil Global Market Accessibility Review-nya, di sini mereka itu memperlihatkan sekitar 18 indikator ya, yang memang ini merepresentasikan beberapa hal, di mana hal ini yang menjadi acuan buat MSCI untuk melihat apakah suatu negara tersebut itu investable atau tidak. Nah, dari hasil review di tahun 2026, dari semua indikator yang ada, sebenarnya 17 indikator itu kalau kita coba bandingkan dengan tahun 2025, itu tidak ada perubahan. Sekali lagi, kalau kita coba bandingkan dengan tahun 2025, ketika kita belum mendengar mengenai isu interim freeze dan yang lainnya, di sini kalian bisa lihat bahwa tidak ada perubahan kecuali satu indikator aja. Nah, indikator tersebut itu adalah terkait dengan kriteria information flow yang memang berubah, yang tadi angkanya plus menjadi negatif. Jadi kalau misalnya kalian baca di sebelah kanan, itu beda ya sama rating agency ya, kan ada plus sama negatif. Jadi kalau plus itu maksudnya bisa di upgrade, kalau negatif bisa di downgrade. Ini lebih ke arah mereka itu kalau misalnya ngelihat dari legendnya, kalian bisa lihat di paling bawah juga, dia ada 2 plus, itu artinya nggak ada isu. Kalau dia plus, nggak ada suatu hal yang sifatnya isu yang besar, tapi ini bisa diimprove. Kalau yang negatif ini perlu diimprove ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, dari 18 indikator, satu yang berubah dibandingkan dengan tahun 2025, ya ini information flow. Dari yang tadinya plus menjadi negatif ya. Di sini juga kalau misalnya kalian baca dokumennya secara lengkap, kita isu ini dibahas secara spesifik, disamakan dengan isu yang terjadi juga di Turki. Jadi memang untuk hal ini kita di-mention secara spesifik sama MSCI. Hal yang digarisbawahi sama MSCI terkait dengan information flow ini dikaitkan dengan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi transaksi yang terkoordinasi nih, yang akhirnya mengaburkan free float yang sebenarnya. Jadi hal ini yang menjadi spotlightnya MSCI. Dan kalau kalian runut lagi, ketika kita mendapatkan interim freeze, hal ini juga yang menjadi concernnya MSCI. Jadi kalau melihat dari keadaan ini secara keseluruhan, besar kemungkinannya kalau misalnya sampai nanti ada komentar lanjutan ya, berarti kita bisa bilang bahwa interim freeze ini dilanjutkan lagi nih, my friends. Jadi bukannya dijalankan secara parsial atau dicopot, tapi interim freeze-nya dilanjutkan kembali. Terus ada beberapa hal juga yang kita lihat ini yang kita highlight juga ya, my friends ya. Hal-hal yang berhubungan dengan openness to foreign ownership, size, dan likuiditas itu tidak mendapatkan perhatian khusus. Jadi ada hal yang memang harus dirapihkan, tapi kalau dilihat hanya satu indikator aja. Untuk indikator-indikator yang sifatnya sangat-sangat krusial sekali, itu tidak mendapatkan perhatian khusus dari MSCI. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan saat ini, tidak ada pembahasan spesifik terkait dengan interim freeze, tidak ada juga komentar terkait dengan sinyal penurunan ke frontier market. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, pasarnya akan menunggu lagi sampai dengan tanggal 23. Kalau kalian tanya, apakah dengan tampilan di sebelah kanan ini probabilitasnya tetap besar Indonesia tetap di emerging market? Jawabannya iya. Tapi baik lagi, ada baiknya kita menuju lanjutan komentar atau hasil dari Annual Market Classification Review dari MSCI. Jadi kurang lebih itu untuk MSCI. Dan kalau kalian tanya, berarti ini sesuai dengan skenario nomor berapa yang sudah kita jelaskan 2 hari terakhir ini. Jadi untuk mengingatkan kalian, kita bikin 4 skenario. Yang pertama,
MSCI-nya itu interim freeze-nya dilanjutkan dan ada konsultasi terkait dengan penurunan status ya ke frontier market. Yang kedua, interim freeze dilanjutkan, kita tetap stay di emerging market. Skenario yang ketiga, interim freeze-nya parsial, kita tetap di emerging market. Dan yang keempat, interim freeze-nya dicabut dan Indonesia tetap di emerging market. Nah, seperti yang sudah kita bahas 2 hari terakhir ini, probabilitas terbesar terjadi di skenario yang kedua, dan kalau melihat dari dokumen ini, kemungkinan besar yang terjadi adalah skenario yang kedua. Interim freeze dilanjutkan, dan kita akan mendengar status lebih resminya, yang resminya bukan lebih resmi, yang resminya di tanggal 23 ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, berarti ini sebenarnya udah resmi dong, emerging market tetap stay. Sejauh ini tidak ada konfirmasi, tidak ada statement ke arah sana, jadi kita baiknya menunggu terlebih dahulu di tanggal 23 Juni. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah, kira-kira kalau dengan keadaan seperti ini, marketnya akan bereaksi seperti apa? Ini kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, ini karena informasi sangat-sangat pagi sekali ya, ini cukup asimetris ya my friends ya, ada yang lihatnya negatif, ada yang lihatnya positif, jadinya cukup mix. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, interim freeze ini diperpanjang berarti kemungkinan besar tidak ada upgrade, tidak ada kenaikan bobot, yang ada penurunan bobot dan dikeluarkan dari MSCI, berarti itu kurang bagus sebenarnya. Dan kalau sampai stay di emerging market, itu artinya saham-saham yang ada di large cap lebih diuntungkan nih keadaannya dibandingkan mereka yang memang dikeluarkan dari sebelum-sebelumnya atau kandidat dikeluarkan. Dan kalau misalnya melihat dari keadaan ini juga, kemungkinan besar kalau ditanya sampai terjadi koreksi, ini harusnya saham-saham seperti tipikal kayak yang large cap ya, yang kayak bank gitu, BCA, BRI, Mandiri, harusnya posisinya lebih diuntungkan dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan MSCI, dan kita diminta untuk menunggu lagi sampai dengan tanggal 23 nih my friends. Oke.